Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran SKI tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul di jazirah Arab untuk menyebarkan agama Islam. Nabi tersebut diantaranya ada Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Nuh, Nabi Hud. Ya, mereka semua giat dan rajin dalam berdakwah. Mereka juga tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan. Cuaca dan kondisi di alam jazirah Arab yang tandus dan panas tidak membuat para nabi mengeluh dan putus asa. Tetapi masyarakat Arab pada waktu itu banyak yang tidak patuh kepada nabi. Ya, mereka menentang dan tidak mau mengikuti ajaran Islam. Masyarakat Arab telah jauh menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, jin, ruh, matahari, bintang, api, bahkan orang-orang sakti. Ya, berhala adalah suatu benda yang berupa patung. Berhala itu terbuat dari logam, kayu atau bahan lain, bahkan dari bahan makanan. Coba bahan makanan disembah sama orang Arab. Ya, habis disembah dimakan, makan masa Tuhan dimakan. Ya, itulah kebiasaan buruk bangsa Arab. Nah, maka karena dengan perilaku masyarakat Arab seperti itu, ya, kebiasaan-kebiasaan mereka yang jauh dari nilai-nilai manusiawi, jauh dari syariat Islam, maka pada saat itu disebutlah dengan masa jahiliyah, yaitu zaman kebodohan karena kebiasaan mereka jauh dari nilai-nilai manusiawi. Adat istiadat bangsa Arab sebelum datangnya Islam, banyak kebiasaan-kebiasaan buruk bangsa Arab jahiliyah. Yang pertama adalah gemar meminum minuman khamar. Ya, gemar meminum minuman khamar. Bagi masyarakat Arab sebelum Islam, meminum minuman khamar yang dapat memabukkan sudah menjadi kegemaran dan tradisi. Ya, sudah menjadi kegemaran dan tradisi. Mereka sering menghabiskan waktu hanya untuk meminum minuman. Selain itu mereka juga suka berjudi. Ya, suka berjudi. Selain minum minuman, mereka suka berjudi. Salah satu kebiasaan masyarakat Arab menghabiskan waktunya untuk minum minuman dan berjudi. Yang kedua, masyarakat Arab jahiliyah senang berperang. Berawal dari kegemaran minum minuman khamar, akhirnya mereka selalu gampang tersulut emosi. Akhirnya berperang, ya. Nggak boleh salah sedikit. Kalau salah sedikit langsung perang, ya. Karena kekuatan antar suku di masa itu sangat kuat, ya. Mereka saling membela satu sama lain. Ya, jadi ketika ada anggota sukunya yang tersakiti oleh suku lain, langsunglah berperang. Yang ketiga adalah merendahkan kaum wanita. Ya, kedudukan kaum wanita di mata masyarakat Arab sebelum Islam sangat dipandang rendah. Mereka diperlakukan secara semena-mena. Ya, kebiasaan ini sangat bertolak belakang dengan syariat Islam. Ya, makanya ketika orang Arab melahirkan bayi perempuan, dia berani langsung mengubur hidup-hidup bayi perempuan. Tetapi kalau misalkan yang lahirnya anak laki-laki, mereka sangat bangga karena yang mereka percaya adalah laki-laki itu gagah, berani dan tangguh. Ya, perempuan di mata mereka sangat rendah. Yang selanjutnya adalah mengundi nasib di berhala Hubal. Ya, kebiasaan buruk lain yang sering dilakukan bangsa Arab adalah mengundi nasib di hadapan berhala Hubal. Jika seorang hendak mengadakan perjalanan, maka ia menghadap berhala Hubal dulu. Ya, kebiasaan buruk yang paling menyimpang adalah bangsa Arab menyembah kepada selain Allah. Nah, selain itu menyembah berhala. Ya, berhala adalah benda berupa patung yang terbuat dari logam, kayu atau bahan-bahan lain. Bahkan ada yang dari makanan. Mereka memberi nama berhala. Ya, jumlah berhala sangat banyak. Ya, sangat banyak jumlah berhala. Tetapi ada berhala yang sangat besar, dikasih nama ada Manat, Hubal, Lata, dan Uzza. Selain itu, mereka juga menyembah jin dan ruh. Ya, jin dan ruh sangat dihormati. Lalu menyembah benda-benda langit. Masyarakat mengira benda-benda langit adalah seperti matahari, bulan, bintang itu adalah Tuhan menurut mereka. Terus selain itu mereka benda-benda tertentu, ya,
disembah juga. Nah, ada satu lagi agama Yahudi dan Nasrani. Perkembangan agama Yahudi dan Nasrani mewarnai kehidupan masyarakat Arab. Agama ini dibawa oleh para imigran dari negeri Asyur di Mekah. Mereka tetap memegang teguh agamanya, bahkan berusaha untuk menyebarkan agama Yahudi dan Nasrani. Para pemeluk agama Yahudi kemudian menempati beberapa daerah di Jazirah Arab seperti Yaman, Hijaz, Yastrib. Sementara Nasrani ya berkembang dari kerajaan Romawi ya. Kalau Yahudi itu di Yaman, Hijaz, Yastrib, kalau Nasrani berkembangnya di kerajaan Romawi. Nah, selain itu masyarakat Arab juga suka merampok dan mencuri ya, suka merampok dan mencuri. Nah, sekarang bukan hanya kebiasaan buruknya aja bangsa Arab. Bangsa Arab jahiliyah juga punya kebiasaan baik. Ya, yang pertama membuka pasar seni yang dinamakan pasar Ukas. Kemarin Bapak sudah sampaikan waktu di Muharram, ya, Muharram, ada namanya pasar seni. Nah, di pada bulan-bulan haram ya, Muharram itu dia suka melaksanakan kompetisi di bidang sastra. Ya, mereka menampilkan syair-syair kepahlawanan dan menceritakan kemuliaan nenek moyang mereka. Ya, nah itu di tempatnya adalah di pasar seni. Orang yang berani menampilkan syair-syair dengan sempurna maka ia akan diberikan penghargaan yang sangat bernilai. Tidak hanya berupa materi tetapi penghormatan yang lebih berharga akan dia dapat. Nah, beberapa penyair yang terkenal pada waktu itu ada Aksam bin Saifi, Warokoh bin Naufal. Warokoh bin Naufal itu ahli kitab, ya, ahli kitab Injil. Dia adalah pamannya Siti Khadijah, ya. Nah, ada Kus bin Sa'adah, Umayyah bin Abu Asad. Mereka membuat pidato-pidato dan mendengarkan syair-syair khas Arab, ya. Bangsa Arab adalah bangsa yang sangat menjunjung tinggi nilai sastra. Contohnya ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran, Abu Lahab dan Abu Jahal senang mendengarkannya dari balik pagar. Tuh Abu Lahab sama Abu Jahal itu senang sebenarnya sama lantunan ayat suci Al-Quran. Tapi dia malu, makanya ngedengarinya dari balik pagar. Nah, padahal mereka dua orang yang sangat memusuhi Nabi. Mereka diam-diam dan secara sembunyi menikmati suara alunan Nabi Muhammad SAW melantunkan ayat suci Al-Quran. Nah, lalu ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun masuk Islam karena mendengarkan ayat suci Al-Quran surat Toha. Ya, Umar terkesima mendengarkan ayat suci Al-Quran karena kedalaman nilai sastra dan kandungan ajaran yang terdapat di dalamnya. Dengan ayat Al-Quran, hidayah telah merasuk ke dalam jiwa Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab masuk Islam karena mendengarkan ayat suci Al-Quran surat Toha. Itu. Yang selanjutnya adalah mereka kebiasaan bangsa Arab di dermawan, ya. Masyarakat Arab gemar berlomba-lomba dan membanggakan diri dalam kedermawanannya. Ketika ia punya sesuatu di rumah, ada tamu, maka disuguhkan. Walaupun hanya dia punya buah-buahan, selalu disuguhkan untuk tamunya karena dia sangat dermawan, ya. Itu yang baiknya. Yang kedua selanjutnya adalah keberanian dan ketegaran, ya. Pemberani masyarakat Arab itu, ya. Masyarakat Arab itu pemberani. Ya, masyarakat Arab pemberani. Lanjutnya memenuhi janji. Di kalangan masyarakat Arab janji begitu junjung tinggi. Mereka tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sabar menghadapi musibah, ya. Masyarakat Arab jahiliyah menganggap aib seseorang yang memiliki sifat rakus dan mereka juga mampu dengan sabar menghadapi ujian dan cobaan yang datang. Sikap tidak mau dihina dan dijolimi. Selanjutnya adalah adat istiadat bangsa Arab, ibadah haji bangsa Arab jahiliyah. Bangsa Arab jahiliyah tidak mau melakukan peperangan di bulan suci, ya. Bulan sucinya disebut dengan al-ashhur al-hurum. Pada bulan-bulan ini para penyair dipersilahkan untuk mengenalkan karya-karyanya. Mereka diperkenankan berorasi untuk memberikan nasihat-nasihat yang mengandung nilai hikmah. Segala kebencian dan permusuhan untuk sementara waktu di bulan-bulan haram ini tidak boleh, ya. Dihentikan dulu semuanya, musuh benci nggak ada, perang nggak ada. Khusus di sekitar Ka'bah mereka melaksanakan tawaf dan sa'i.
syar'i ya. Ritual haji tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Arab Hijaz tetapi segala penjuru jazirah Arab. Ya, mereka menyembah berhala di Ka'bah ya. Ya, karena setiap berhala itu ada 3 berhala yang disukai oleh orang-orang Arab Hijaz. Ya, ada berhala Lata artinya dewi, Uja artinya perkasa, Manat artinya sang penentu. Nah, cara penyembahan berhala orang-orang Arab dahulu banyak sekali macamnya. Setiap suku mempunyai patung sendiri sebagai pusat penyembahan berhala. Ada yang disebut dengan sanam, waton, dan nusub. Sanam ialah berhala yang berbentuk manusia. Berhala ini dibuat dari logam atau kayu. Waton adalah berhala yang dibuat dari batu. Adapun nusub adalah berhala yang terbuat dari batu karang. Berhala ini tidak memiliki bentuk ya. Nah, yang selanjutnya adalah golongan yang mendalami kitab suci. Di antara orang-orang jahiliyah ada golongan yang tidak suka dengan kebiasaan orang yang dilakukan masyarakat Arab. Mereka adalah orang-orang yang mendalami kitab suci yang masih murni. Seperti adalah Injil. Orang yang mendalami kitab Injil disebut ahli kitab. Kelompok ini berdakwah kepada bangsa Arab agar meninggalkan tradisi-tradisi yang tidak baik seperti menyembah berhala, meminum minuman keras, mengubur bayi hidup-hidup, berjudi dan sebagainya. Orang tersebut yang pertama adalah Umayyah bin Abu Sod. Dia berharap Allah menjadikan seorang rasul yang diutus untuk orang Arab, akan tetapi nyatanya dia bukan yang dijadikan rasul untuk orang Arab. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad SAW memperkenalkan diri sebagai rasul, dia merasa iri terhadap Rasulullah. Yang kedua Waraqah bin Naufal. Ini adalah pamannya Siti Khadijah, istri Rasulullah. Berbeda dengan Umayyah, Waraqah sangat menanti kedatangan Rasul. Ia adalah seorang yang hafal kitab Injil. Ketika dikabarkan tentang datangnya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, Waraqah benar-benar senang dan ia langsung mempercayainya. Selain 2 orang itu ada Qus bin Sa'adah. Dia adalah orang yang fasih dalam berbicara, ya, orang yang ahli berorasi, ya, seorang hakim seperti Waraqah, ia pun meninggal terlebih dahulu sebelum dakwah Rasulullah SAW. Ya, dalam ini adalah adat istiadat bangsa Arab ya. Makanya kenapa disebut dengan zaman jahiliyah? Karena zaman kebodohan, banyak masyarakat Arab yang jauh dari nilai-nilai manusiawi, nilai-nilai nilai-nilai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih banyak menyembah berhala. Mungkin cukup itu yang Bapak sampaikan. Kalau lebih jelasnya kamu silahkan baca di buku LKS ya, bab 2 halaman 18 sampai dengan 25. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.